Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zitok Podcast Manum, kembali lagi bersama saya Karis Indra Marita. Tentunya kita tidak sendiri. Kali ini kita kedatangan tamu yang super spesial, yakni Mr. Yon. Halo Mister. Halo Mbak Karis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Yon ini merupakan penanggung jawab dari Semanum Go Internasional. Kalau kalian sadar, saat ini ada yang sedikit berbeda. Kali ini kita berada di stand Hot Plate Gacor di Umbul Sari. Kebetulan stand ini milik dari Mr. Yon sendiri. Ya, benar. Dan di sini juga kita akan ngobrol-ngobrol terkait Semanum Go Internasional. Penasaran seperti apa kelanjutan ceritanya? Tetap stay tune di Z-Talk Podcast. Ya Mister, bagaimana kabarnya hari ini Mister? Alhamdulillah, hari ini hari Jumat 13 September 2024 ya. Kita sholat Jumat. Terima kasih diundang oleh podcast Semanum hari ini ya. Semanum. Istimewa juga buat saya. Terima kasih, kita sehat walafiat hari ini. Iya. Mister Yan ini kan penanggung jawab Semanum Go Internasional. Betul, penanggung jawab kita, Semanum Go Internasional. Nah, jadi di sini kita ini mau tahu lebih banyak terkait Semanum Go Internasional dari Mister Yan ini. Oke, ingin tahu jauh lebih banyak. Pertama, yang ingin kita sampaikan program kegiatannya dulu ya. Ya. Semanum Go Internasional itu lahirnya mulai tahun 2021 kita kumandangkan. Kemudian programnya yaitu alumni bisa kerja ke Jepang. Itu yang pertama. Ya. Yang dulu kan nggak ada. Oh iya, ada berapa program? Mister? Ada empat. Ya, pertama alumni bisa dapat motivasi dan bimbingan kerja ke Jepang. Kita kerjasama dengan sebuah lembaga yang sudah profesional, berpengalaman. Iya, ke Jepang dengan gaji yang cukup besar. Yang kedua, program kita alumni bisa kuliah beasiswa ke Cina. Wah, beasiswa ke Cina. Tanpa tes, tanpa bayar SPP, asrama juga gratis. Cukup rekomendasi kepala sekolah. Itu yang ketiga, para siswa yang sekarang masih sekolah bisa ikut kompetisi internasional, Olimpiade internasional, yaitu ada SSYS, ada CIASO. Ini diikuti oleh 9 negara se-Asia Tenggara. Nah, yang keempat, suatu ketika ada tukar pelajar, suatu ketika ada pertemuan pelajar internasional. Kita pernah menghadirkan di Jakarta, waktu itu dihadiri Mas Priyo sama Mbak Robin. Jadi programnya ada 4, lahirnya mulai tahun 2021 dan kebetulan ide gagasan dari saya, Pak Imam Siono yang sekarang sering dipanggil oleh anak-anak Mister Yon ya, selaku penanggung jawab, karena biasalah Indonesia tuh siapa punya ide ya ditunjuk aja kan gitu. Alhamdulillah ada dukungan dari semua pihak, kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan para siswa. Kalau boleh tahu sampai Mister Yon bisa mencetuskan lomba ide program Semanum Internasional itu bagaimana ceritanya Mister? Gini, kebetulan Mister Yon ini punya sedikit pengalaman ke luar negeri ya. Saya pernah ke Jepang. Saya pernah ke Thailand, saya pernah ke Filipina, saya pernah ke Malaysia, saya juga pernah ke Cina. Oh, jadi dari pengalaman itu kita tahu dunia pendidikan di luar negeri. Nah, sehingga begitu saya bekerja di SMA Negeri Umbul Sari, saya berpikir ini harus kita canangkan, kita proklamasikan Semanum siap go internasional, mengantarkan siswanya untuk ya bergabung pendidikan di tingkat internasional, sehingga muncullah 4 program itu. Untuk prosesnya sendiri sampai bisa ke Cina itu dari sekolah itu seperti apa ya, Mister? Nah, kalau untuk kuliah ke Cina itu sangat sederhana, karena para siswa tentu sudah memiliki rapot. Kalau lulus punya ijazah, dia harus melampirkan surat keterangan sehat dari dokter, berkelakuan baik dari kepolisian. Kan nggak ada yang sulit itu semua, rekomendasi kepala sekolah. Cuma ada persyaratan yang harus dimiliki oleh kita, termasuk Mbak Haris nanti, siapapun yang pengen bisa berbahasa Inggris. Karena di sana kan international student, teman kita dari beberapa negara yang lain, dari Maroko, dari Amerika. Nggak mungkin kita bahasa Madura kan? Iya. Nah, harus bisa berbahasa Inggris. Simple sekali. Untuk pelatihannya sendiri, Mister, apakah dibantu dari sekolah atau dari Mister yang sendiri? Secara sederhana kan tiap hari di kelas per seminggu sekali ada pelajaran bahasa Inggris. Oh iya, benar. Nah, sehingga dengan adanya program kuliah ke Cina, harapannya hari ini para siswa ada semangat belajar bahasa Inggris. Nah, ketika dipandang kurang, tim guru bahasa Inggris, ada Mister Yon, ada Mrs. Ana, dan lain-lain siap membantu siswa yang memang kepingin kuliah ke
Cina. Kita persiapkan betul. Kalau boleh tahu nih Mister, sudah ada berapa siswa Semanum yang sudah berangkat ke Cina? Begini, untuk kuliah ke luar negeri ini kan hal baru, tidak mudah dan tidak gampang. Jadi kita sekarang, kalau zaman dulu kan sulit punya jaringan, Mbak Karisma. Sekarang jaringan sudah kita dapat. Nah, motivasi siswa yang sulit. Alhamdulillah kita sudah mengirimkan jumlahnya ada berapa? 2, 1, 3. Ada 3. Nah, yang tahun lalu kita kirim 1 Mas Riko di Fakultas Kedokteran itu di Medical Fujian University. Yang baru berangkat bulan Agustus kemarin, baru 2 minggu kira-kira. Itu ada 3, ada Mbak Risma, ada Mbak Dwi, dan ada Mas Erwin. Yang baru seminggu atau belum 2 minggu di sana. Itu semuanya ke Cina, Mister? Semuanya ke Cina. Kenapa kok Cina? Kenapa mungkin nggak negara lain gitu, Mister? Nah ini, pertanyaan ini sering ditanyakan orang, Mbak Karisa. Kenapa kok Cina? Jadi apa ada yang spesial gitu di Cina? Yang spesial gini, kuliah itu bisa ke Jerman, bisa ke Australia, bisa ke Amerika. Tetapi semua kan melalui sebuah proses. Ada tes, ada seleksi, dan lain-lain. Juga ada biaya. Nah, di antara sekian proses tadi, sementara yang paling gampang adalah ke Cina. Coba, tanpa tes, tanpa biaya, hanya biaya berangkat awal saja. Di sana nggak usah bayar SPP. Jadi karena banyak kemudahan itu, maka kita pilih dulu sementara ini ke Cina itu. Nanti kalau ada negara lain yang menawarkan sama juga kita ambil. Misalnya kita pernah ikut komunikasi dengan India. Ada SPP per 6 bulan 6 juta. Kan juga keberatan buat anak-anak yang pengennya gratis. Jadi sementara kita ke Cina bukan penggiringan ke Cina, tapi karena fasilitas kemudahan yang didapat oleh pemerintah Cina, kampus-kampus di Cina, sehingga alumni Semanum sekarang tidak hanya Semanum, beberapa sekolah di Kabupaten Jember sudah mengikuti program Semanum. Jadi ada Semanum Go Internasional, tidak lama lagi diikuti oleh SMA yang lain, misalnya SMA 1 Tanggul, nanti Semasa Go Internasional, Semawon Go Internasional, dan lain-lain. Akhirnya nanti Jember Go Internasional, bisa seperti itu. Kalau boleh tahu nih, dari Semanum sendiri sudah berapa jauh sih Mister kolaborasinya dengan institut di luar negeri? Begini, untuk dengan Cina khususnya ya, kita ini berkolaborasi dengan foundation di sana, namanya Future Link, direkturnya Miss Leslie, sudah tiga kali loh datang ke sekolah kita. Hanya kita belum berkunjung ke sana. Insya Allah bulan November nanti Mr. Yon akan hadir ke Cina atas undangan Future Link Foundation dan kampus-kampus di Cina. Insya Allah kita juga akan mengunjungi Mas Riko, juga Mas Erwin, Mbak Dwi, dan Mbak Risma. Bulan November. Kita akan bertemu dengan beberapa negara, mungkin 30 negara, yang dari negara itu ada mahasiswa juga yang kuliah di Cina. Makanya di sana namanya International Student, Mbak Karisma. International Student. Jadi satu kelas tidak dengan orang Cina, dengan beberapa negara. Andaikan ada orang Cina mungkin 1-2 saja. Jadi berkolaborasi. Berkolaborasi gitu ya? Internasional. Itu kan dari yang kita omongin panjang lebar itu kan Mister tentunya pasti ada tantangan tersendiri untuk Mister Yon sampai bisa dari sekolah juga sampai bisa mengantarkan Mas Riko, Mas Erwin ke Cina. Itu apa aja Mister kalau boleh tahu tantangannya? Kalau kita bicara tantangan, hambatan, terkadang begini, ada siswa, ada anak kita yang pengen kuliah ke Cina. Dia memenuhi syarat bahasa Inggris sudah bagus. Ternyata orang tua tidak mengizinkan. Sebaliknya terkadang ada orang tua kepingin. Mister Yon, katanya Semanum ada program kuliah ke Cina. Iya, saya pengen anak saya bisa belikan tiket berangkatnya. Ternyata anaknya tidak kepingin. Terkadang kedua-duanya kepingin. Ternyata orang tua juga tidak punya biaya beli tiket. Karena apa? Biaya berangkat harus ditanggung oleh orang tua. Yang gratis itu kan di sana. Gratis SPP, gratis asrama. Kalau dia pintar bahasa Inggris dan pintar bahasa Mandarin, dapat biaya hidup. Bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa seperti itu. Jadi kira-kira tantangannya itu, hambatannya itu. Tapi masih bisa dihadapi ya Mister? Masih bisa dihadapi. Dan kita rileks, artinya kita menyampaikan program ini, jika nanti ada siswa berminat, kita fasilitasi. Ketika sedang tidak ada, program tetap jalan. Jadi mau kendaraan, kita punya kendaraan. Ya Mister, untuk yang ke Cina itu sudah luar biasa, sudah clear. Untuk selanjutnya hebat, itu ya? Untuk selanjutnya itu bagaimana yang ke Jepang Mister? Bagaimana prosesnya? Oh, yang ke Jepang ya, yang kan program kita 4 tadi kan, ada alumni bisa kerja ke Jepang, kemudian alumni bisa kuliah ke Cina, para siswa bisa ikut kompetisi olimpiade
internasional kan gitu Oh ya. iya, itu yang saya dengar kemarin ada Seaso gitu, Mister. Nah, oke, satu-satu ya. Iya. Untuk yang ke Jepang ini juga hal baru karena juga tidak semua sekolah, Semanum juga bersamaan mulainya. Jika alumni pengen kerja ke Jepang, kita kerjasama dengan LPK Kanju Indonesia yang ada di Tanggul. Dia lembaga profesional, sudah sering mengirimkan tenaga kerja profesional. Jadi bukan TKW loh ya, tenaga kerja profesional di perusahaan itu Jepang dengan gaji yang cukup tinggi. Dan alumni Semanum sudah ada yang berangkat, namanya Mbak Dwi Nur Pratiwi dari Jatilawang. Sekarang sudah di Jepang baru berapa bulan ya, mulai bulan Ramadan itu. Oh, berarti baru aja berangkat ya, Mister? Baru berangkat. Memang melalui proses pendidikan dan pelatihan. Jadi nggak serta-merta lulus Semanum berangkat, tidak. Sama dengan Mbak Karis mau kerja di warung Madura, di Pulau Madura, kan harus bisa bahasa Madura. Iya. Sama dengan mau kerja ke Jepang harus belajar bahasa Jepang dan budaya Jepang. Makanya bagi yang sekarang masih sekolah, sejak sekarang kan ada pelajaran bahasa Jepang di sekolah. Iya, ada. Persiapkan sejak sekarang bahasa Jepang dan budaya Jepang sehingga nanti belajar di lembaganya tidak lama-lama, bisa segera berangkat. Iya. Itu yang alumni bisa kerja ke Jepang Jepang. begitu. Kemudian yang para siswa bisa ikut Kompetisi kompetisi Mister, ya? internasional itu kan ada kerjasama antar negara kan, ada lembaga pendidikan kerjasama antar menteri antar negara se Asia Tenggara, itu namanya kan Siameo, kantornya di Bangkok. Nah, itu ada lomba internasional, tempat lombanya di Malaysia. Sudah disepakati 9 negara tadi lombanya di Malaysia. Itu ada SSYS, ada SEASO. Nah, SYS tahun 2022 itu kita juara loh se-Asia Tenggara itu. Namanya Mbak Mega Yasinta. Waktu itu tim kolaborasi se-Jawa Timur membuat karya ilmiah. Mbak Mega Yasinta dari Semanum sebagai presenternya. Nah, dia menjadi presenter terbaik se-Asia Tenggara ketika itu. Sampai dipanggil Ibu Gubernur, dipanggil di kementerian, mendapatkan reward Mbak Karis waktu itu. Pakai bahasa Inggris ya, Mister, itu? Of course. Tentulah pakai bahasa Inggris. Kan nggak mungkin arek Thailand ngerti bahasa Madura kan begitu. Nah, jadi begitu go internasional, maka diharapkan para siswa Semanum sejak hari ini, let we learn English, let we speak English, start now. Karena memang lombanya berbahasa Inggris. Iya. Untuk saat ini yang sudah berjalan itu kompetisi apa, Mister? Nah, tahun 2002 kita kan juara SYS. Kemudian tahun 2023 kita mengirimkan lomba SEASO. Kita mengirimkan ada Mas Aldan, ada Mbak Rahmania, ada Mbak Ira. Mbak Ira sekarang masih sekolah loh ya? Iya, masih di sekolah. Nah, di tahun ini kita sedang mempersiapkan SEASO untuk tahun 2025. Insya Allah pelaksananya bulan Mei di tahun 2025. Sekarang sudah ada 3 peserta. Mohon doanya Mbak Karis ya. Iya, semoga lancar ya, Mister, ya. Ada nama Mbak Kaira, itu panggilannya Mbak Cece dari kelas 11 F2. Ada nama Mbak Rena itu dari kelas F11 F4. Dan ada Mbak Atta dari 10-1. Ini mereka sedang berlatih baik bahasa Inggris, matematika, fisika. Itu berlatih juga dibantu oleh tim Go Internasional. Itu kan ada Mr. Yon, ada Bu Ana, ada Bu Lina, ada Bu Nastiti. Itu tim Go Internasional. Juga ada Bu Intan untuk yang bahasa Jepang, yang nanti kerja ke Jepang itu pembinaan khususnya. Nah, jadi Go Internasional ada timnya. Lupa tadi di awal nggak kita sampaikan, ada timnya. Jadi untuk sekarang mohon doa restunya. Ada 3 nama yang sedang persiapan Mbak Karis, berlatih sangat serius ya, nggak ngerti hari libur ya. Mudah-mudahan nanti bisa membawa nama harum Semanum kita tercinta. Oh iya, bisa tahun nyusul Mbak Mega ya, bisa nyusul Mbak Mega ya. Di tahun berikutnya lagi kita persiapkan nanti SSYS. Dan insya Allah juga kita sedang punya program Mbak Karis itu anak-anak kan ada yang suka karya ilmiah ya, ada kir di sekolah kan yang dibimbing oleh Bu Lina dan Bu Alimah Dasara. Sekarang juga latihan serius. Dari mereka nanti kita pilih 3 orang atau 4 orang dipersiapkan untuk lomba SYS di tahun 2026. Jadi itu Semanum Go Internasional yang belum tentu dimiliki oleh SMA-SMA yang lain di Kabupaten Jember. Untuk lombanya itu tadi terkait tentang sains semua ya, Mister? Ya, memang untuk SYS itu penelitian. Ketika kita bicara penelitian kan tentunya ada sains di situ, ada teknologi di situ. Dan ada kemampuan matematika, ada kemampuan fisika, juga ada kemampuan teknologi. Jadi satu. Contohnya saja yang sudah diteliti misalnya waktu itu kan ada daun mimbo ya, orang sini tidak begitu kenal daun mimbo, diproses menjadi sabun,
Daun mimbo itu kalau di orang Situbondo yang banyak mimbo, orang gatelan, daun mimbo direbus, airnya diminum, gatalnya sembuh. Lah ini diproses sama adik pelajar, jadikan penelitian, jadikan sabun. Seperti itulah. Sebenarnya di sini banyak. Misalnya daun salam sering digunakan untuk bumbu masak, katanya bisa membantu netralisasi. Lah itu perlu ada adik pelajar penelitian di situ. Iya. Contohnya seperti itu. Ternyata nggak kalah keren juga Nggak ya misalnya. kalah keren. Jadi kompetisi Semanum itu. yang di desa Gunung Lincing di pinggir gunung, jauh dari kota, nggak ada public transportation, nggak ada bis, nggak ada kereta, tetapi kita nggak kalah dengan SMA negeri di kota. Gitu Mbak Gari. Iya. Terima kasih Mr. Yon ya, dan semoga kedepannya program Semanum Go Internasional semakin sukses dan berkembang. Amin. Saya juga terima kasih kepada Mbak Karis ya, podcast Semanum ini yang telah mengundang saya, memberi waktu saya selaku penanggung jawab Go Internasional. Ya mudah-mudahan samalah kita berjalan sukses, podcast juga berjalan Ya, sukses. amin ya, Mr. Allahumma Yon. amin. Ya teman-teman, itulah tadi obrolan kita tentang Semanum Go Internasional bersama Mr. Yon. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast Semanum episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.